Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bang Begi Official, Bang Begi Channel. Channel untuk semua usia. Hadir kali ini dengan tema Weekly Technical Analysis untuk SMGR, B1, dan Mayor. Subtema kali ini merupakan bagian dari tema Profit Consistent Trading Saham. Ya, untuk part 5, bagian 5 ini, Profit Consistent Trading Consumer Good. Ya, video saya sebelumnya dengan tema Profit Consistent Trading Saham SMGR dan B1. Pintas sudah saya sampaikan di sana, ya, bagaimana saya memulai masuk di emiten SMGR dan B1 pada minggu ini. Dan di video tersebut saya sampaikan berdasarkan data 1 bulan 2 bulan yang lalu, ya, terjadi penurunan harga atau koreksi yang mirip dengan harga minggu ini. Karena itu minggu ini saya mulai masuk di dua emiten tersebut. Ini chart ya SMGR, ya, dimana bulan lalu 2 bulan yang lalu terendah adalah 7.800 dan 3 bulan yang lalu terendah berapa? 3 bulan 4 bulan yang lalu terendah 7.700. Karena sudah terjadi double bottom 2 bulan yang lalu, maka saya masuk di harga sekitar 8.000 dan ke bawahnya. Dan minggu ini bukan double bottom tapi sudah triple bottom. Itu alasannya kenapa saya masuk di SMGR pada harga kisaran 7.800, 7.900 sampai 8.000. Mungkin dalam video sebelumnya saya tidak memasukkan alasannya. Ini asing sejak 1 bulan yang lalu untuk emiten SMGR ini melepas distribusi, ya, sampai tanggal berapa? 10 kemarin itu masih melepas sehingga harga cenderung turun-turun. Tapi sudah mulai ada tanda-tanda perlawanan beli. Karena itu saya mulai nyicil masuk. Yang berikutnya adalah B1 dan Mayora. Ya, sebelum dilanjut silakan klik subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya agar video-video berikutnya informasinya nyampe pada Anda. Dijamin tidak mempengaruhi pulsa Anda. Yang pasti menambah semangat saya sebagai kreator untuk terus berbagi. Baiklah, kita lanjutkan Mayora Indah Tbk Indonesia. Ini harga penutupan kemarin di tanggal 10, ya, ditutup pada 2140 minggu pertama bulan Desember dan masuk minggu kedua. Ini terjadi sideways di kisaran harga 2100. Nah, area beli saya di bawah 2200. Berusaha untuk harga terendah yaitu 2100. Namun tentunya saya memiliki alasan. Di bulan Agustus terendah 2140. Yang awal Agustus terendah berapa? 2140 juga. Terjadi perlawanan. Dan di daerah sini, sahabat-sahabat yang udah mulai masuk, maka 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian, sedikitnya sudah 13. Apalagi kalau menjualnya ketika mencapai harga ini 2790. Ini 28,78%. Selamat buat Anda yang bisa menahan atau hold dan menjualnya pada harga tersebut. Saya terus terang tidak sampai harga itu sudah saya lepas. Di mana saya melepasnya? Ya, di daerah sini bawah catatannya, ya. Tapi yang jelas tidak sampai ke harga yang di sini. Oke, kembali ke harga minggu ini. Harga minggu ini mirip dengan minggu-minggu awal bulan 9. Ya, awal-awal minggu pertama bulan 9 dan akhir minggu dominan. Ya, harapannya dominan. Akan terjadi, ya, kejenuhan jual sehingga lebih banyak yang beli di harga ini. Karena asing sudah mulai imbang antara melepas dan membelinya, termasuk retail, dan saya bagian kecil dari retail, maka saya ikut membeli di harga ini. Dan kemarin
sempat juga menyentuh harga 2100 dan alhamdulillah dapat walaupun tidak begitu. Ya, itu alasan kenapa saya udah mulai masuk di tinjau ya, dikaitkan dengan technical analysis. Jadi semata-mata hanya secara teknis, tidak melihat fundamental ya. Sekali lagi, tidak mengaitkan dengan fundamental dari emiten ini. Dan juga saya tidak ada maksud untuk merekomendasikan, tidak merekomendasikan untuk ikut beli maupun hold maupun jual ya. Ini semata-mata sharing pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Nah, harapannya ketika saya masuk di daerah ini naik setinggi ini juga gitu. Syukur sampai sini. Minim-minimnya ya, sedikitnya ini di daerah ini naiknya. Nah, kalau naik setinggi ini di kemudian hari ya berapa? Ya, sekitar 14% lebih sampai 15%. Bila dalam 2 minggu ya ada kenaikan, gitu kan? Ya, inilah hukum dagang. Ya, ketika banyak yang membutuhkan, maka harga naik. Ketika banyak yang lepas, seperti ini banyak dilepas oleh retail maupun asing, turun, dan terjadi kejenuhan. Artinya, yang dijual udah mulai habis, yang membeli udah mulai banyak. Mudah-mudahan ini terjadi seperti ini lagi, gitu kan? Jadi kalau terjadi seperti ini, berapa? Kalau sampai di sini ya itu tadi 20%, sampai di sini 25% lebih, bukan 30%. Oke, ya terus terjadi perlawanan. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Tapi tetap kita harus punya ancang-ancang kalau terjadi kebalikannya, yaitu turun, tidak naik. Maka saya membiasakan sekarang order cut loss. Berapa? 3-5%. Ya. Dengan cara bukan presentasi terendah. Terendah di bulan itu atau di minggu ini terendah berapa? Terendah di minggu ini adalah 2100. Ya, taruh aja sekitar 3-4 poin di bawah 2100. 4 poinnya berapa ya? Dikurangi 4 berarti 2060. Yang lebih itu. Atau mau berapa? Mau 5 poin ya 2050. Iya. Oke, kita beralih ke Piwon ya. SMKR sudah, kemarin juga sudah ya. Mayora sudah barusan, sekarang Piwon. Piwon, ini grafik Piwon. Piwon pada bulan Juli dan Agustus bagi yang ngambil di harga ini. Berapa keuntungannya jika mencapai harga ini? 37%. Luar biasa. Selamat buat Anda yang sudah ngambil waktu itu di harga ini dan kemarin menjualnya ketika mencapai 560 atau ngambil di 4 dan jualnya di harga ini sekitar 30%. Luar biasa ya. Selamat buat Anda yang mendapat cuan sampai 30% dalam tempo sekitar berapa? 3 bulan. 3 bulan 30%, 1 bulan 10%. Luar biasa. Kalau uang Anda itu 1M ya luar biasa ya. Oke lah, nggak usah gede-gede, 100 juta berapa ya. Minggu ini awal 2012 harga terendah di 468, kemudian hari berikutnya terendah 472 dan ditutup 482 berikutnya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa saya mulai masuk lagi? Karena setelah terjadi berturut-turut turun. Nah, mentok sampai sini, mulai perlawanan beli. Nah, di sini saya beli sekarang. Ya, tertinggi minggu ini ya 494, terendah 468. Jadi area beli saya di tengah-tengah ke bawah. Ya, tengah-tengah ke bawahnya berapa? Ya kisaran 480
4 sampai 4 terendah ya, 468. Ini kisaran beli saya. Kenapa begitu? Ya, itu sih terendah 468. Ya saya beli di sekitar 470, sampai tertinggi 480 lah, gitu kan. Alasan berikutnya adalah ini, harga di sini 482. Ya, terjadi pembalikan arah naik. Jadi yang beli saat itu di harga 4 berapa ini? 482 katakanlah di harga ini. Kemudian menjualnya di harga waktu itu 560. Berapa keuntungannya? Keuntungannya sekitar 15% atau 14,7%. Mudah-mudahan minggu ini terjadi seperti itu lagi. Ya, katakanlah jika kita beli di 478, kembali ke harga tersebut malah 17%. Ya. Oke, itu pertimbangan. Nah, pertimbangan lain, ya data ini juga. 476 ini, 478, ini mulai naik. Jadi yang beli di daerah 478, 2 bulan yang lalu, ketika jual di 460, ini sudah 17%. Itu alasan. Itu ya bagian dari strategi saya share di sini ya, dan tidak merekomendasikan untuk ikut-ikut seperti saya. Ini semata-mata share untuk bahan pertimbangan ya. Selebihnya kembali pada masing-masing. Baik beli di sini maupun di sini ya, tetap saya menggunakan ancang-ancang cut loss. Berapa cut lossnya? Sekitar 5%. Jadi kalau 5% dari harga terendahnya atau dari rata-rata ini ya tinggal hitung gitu kan. Ya, jadi saat beli di sini juga ada cut loss 5%, tapi ternyata alhamdulillah tidak terjadi penurunan dan terjadi kenaikan. Walaupun jualnya tidak sampai di puncak, saya jualnya di daerah sekitar ini. Dan demikian juga hari ini atau minggu ini ya, saya beli di 478, 480 ya. Mungkin kalau besok keburu naik ya bisa aja saya ngejar di 482 gitu kan, atau 484 gitu. Tapi kalau turun juga saya average dan sampai 468. Jika terjadi penurunan lebih rendah dari 468, ancang-ancang cut loss sebesar 5% dari rata-rata saya beli. Itu strategi untuk antisipasi jangan sampai nyangkut. Ya, yang namanya dagang kan begitu. Saat banyak pembeli, harga cenderung naik. Saat banyak yang lepas, cenderung turun. Nah, saat ini tampaknya sudah mulai banyak yang beli lagi untuk emiten pivot, maka dan ditambah lagi dengan sentimen berita luar, di mana mudah-mudahan ya ini terus membaik ya kondisi ya, tidak ada PPKM lagi ya, artinya karena tidak ada virus lagi gitu kan. Nah ya, tentunya harapan semua agar ekonomi terus membaik. Oke, sedikit ulas juga SMGR. Jadi kenapa kemarin saya katakan saya udah mulai masuk di harga kisaran 7.900 ya, ditutup kemarin 7.875. Nah ini area beli saya 79, balik ya 8.000. Karena apa? 2 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, ini ketika menyentuh harga tersebut ya terendah ini berapa tadi? 7.700. Jadi kalau minggu ini sampai menyentuh 7.700, ya saya beli lagi di harga itu. Tapi kalau lebih rendah dari harga itu, maka ancang-ancang cut loss 5% dari rata-rata beli. Itu saja. Ya, berapa peluangnya? Ya, dalam video sebelumnya sudah saya sampaikan kalau saya beli di harga ini 7.900 ya. Dan kenaikan kembali seperti semula atau belum seperti semula sampai di sini aja ini udah 13%, apalagi kalau segini ya 25%, apalagi kalau kembali ke harga
berapa ini, 10.600, itu sudah 34%. Ya, untuk bulan lalu itu harga mencapai 10.000, ya, jadi sekitar 25-26%. Mudah-mudahan ya ini tidak berhenti di sini, malah naik lebih tinggi lagi sampai harga ini. Kalau kondisi kondisi terutama pandemi ini sirna, ya insya Allah ya ekonomi membaik, ya properti naik, ya konstruksi juga ya ikut naik gitu kan, semen ya terus dan lainnya gitu. Ya, itu yang menjadi alasan kenapa saya mulai masuk di harga tersebut untuk 3 emiten, ya dengan alasan yang relatif sama. Jadi tema umumnya adalah profit consistent trading saham. Ya, mari terus kita dukung ya dengan cara subscribe, aktifkan juga loncengnya bagi yang belum. Ya, nah, dengan mengaktifkan lonceng, maka video-video berikutnya akan nyampe notifikasinya pada Anda dan dijamin tidak mempengaruhi pulsa Anda karena notifikasi itu hanya. Ya, ya demikian weekly technical analysis SMGR, P1 dan Majora. Terima kasih telah menonton. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.